Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Anda hebat jika Anda tidak sedih dan prihatin. Berjoget, berpesta, bercerutu melihat negeri ini tercabik-cabik oleh pimpinannya sendiri. Negeri yang membiarkan rakyat lapar, bodoh, dan takut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya berbicara di sini tidak untuk menyenangkan penguasa. Saya berdiri dengan tegak untuk mengganggu kenyamanan atas kebohongan mereka. Karena negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya karena bencana, bukan hanya karena kemiskinan, tetapi karena kebenaran telah dikalahkan oleh kekuasaan dan nurani telah dikalahkan oleh kepentingan. Rakyat dibuat bodoh, bukan karena tak mampu berpikir. Rakyat Indonesia bukan bodoh, rakyat dibodohi. Dibodohi oleh pendidikan yang dilemahkan, informasi yang dimanipulasi, kritik yang dikriminalisasi, ketakutan yang dipelihara. Rakyat yang lapar dibuat sibuk bertahan hidup agar tidak sempat berpikir. Rakyat yang takut dibuat diam agar tidak berani melawan. Dan penguasa yang gagal selalu lebih suka rakyat yang bodoh daripada rakyat yang sadar. Kebijakan negara tidak lagi memihak rakyat. Saudara-saudara, kebijakan publik hari ini tidak lahir dari penderitaan rakyat, tetapi dari ruang-ruang tertutup kekuasaan dan modal. Yang dilindungi bukan petani, tetapi pemilik konsesi. Yang diamankan bukan lingkungan, tetapi investasi perusak alam. Yang dikriminalisasi bukan penjahat, tetapi aktivis dan pembela rakyat. Ini bukan salah urus, ini adalah pilihan politik. Lihat Sumatera. Sumatera bukan bencana alam, tapi bencana kekuasaan. Apa yang terjadi di Sumatera bukan takdir, bukan kehendak Tuhan. Ini adalah hasil kejahatan yang disengaja. Hutan dibabat, gambut dikeringkan, tambang dan sawit dilepas tanpa kendali. Peringatan ilmiah diabaikan. Rakyat dibiarkan tinggal di wilayah yang sengaja dirusak. Lalu ketika banjir datang, ketika asap datang, ketika tanah longsor menelan nyawa, negara datang terlambat atau tidak datang sama sekali. Dan setelah itu penguasa berkata, "Oh, ini bencana alam," dengan pongahnya. Tidak. Ini bencana kebijakan. Ini bencana keserakahan. Ini bencana pengkhianatan. Hukum telah kehilangan arah moral. Konstitusi berkata, negara wajib melindungi seluruh rakyat. Tetapi praktek berkata lain. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.
korporasi kebal, pelanggar HAM menikmati impunitas. Jika hukum hanya berani pada yang lemah, maka itu bukan hukum. Itu alat penindasan. Definisi kebodohan yang paling berbahaya, saudara-saudara, kebodohan bukan tidak tahu. Kebodohan adalah mengetahui kebenaran, melihat bukti kebenaran, tetapi tetap memilih mempercayai kebohongan. Dan hari ini, kebohongan dipelihara secara sistematis agar kejahatan tampak normal, agar ketidakadilan terasa wajar. Kami sedih, tapi tidak akan diam. Kami sedih, ya, kami prihatin, sungguh kami prihatin. Tetapi kesedihan ini bukan untuk meratap. Kesedihan ini adalah alarm perlawanan moral kita. Karena bangsa yang masih mampu bersedih atas ketidakadilan adalah bangsa yang belum mati nuraninya. Marilah saudara-saudaraku, untuk kita bangkit. Saya menyerukan kepada kaum terdidik, akademisi, advokat, mahasiswa, jurnalis, tokoh agama, dan seluruh rakyat yang masih mau berpikir. Berhentilah berdamai dengan kebohongan. Berhentilah takut pada kekuasaan yang salah. Berhentilah menyebut kejahatan sebagai kewajaran. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Negeri ini kekurangan orang yang berani dan orang yang jujur. Dan sejarah tidak akan bertanya, seberapa aman hidupmu? Tetapi mereka bertanya, di mana kamu berdiri ketika rakyat dilaparkan dan alam dihancurkan? Mari, berani mengatakan kebenaran tidaklah cukup. Kita harus juga berani melawan segala bentuk kezoliman. Berani. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.